Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi dengan NIM A1D119134 dari R004 semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di abad 21. Materi yang pertama yaitu konsep dasar dimensi belajar. Konsep dasar dimensi belajar ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, belajar sebagai sebuah tujuan. Belajar merupakan suatu proses di mana kita dapat memperoleh ilmu dari yang semulanya bodoh menjadi pintar, dari yang semulanya tidak tahu menjadi tahu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan belajar sebagai sebuah tujuan merupakan suatu proses di mana belajar tersebut menjadi wadah bagi kita untuk mencapai sebuah tujuan yang akan atau mencapai sebuah cita-cita di masa mendatang. Contohnya, ingin menjadi orang sukses. Kemudian yang kedua, belajar sebagai sebuah produk. Artinya, belajar menjadi wadah bagi kita untuk mendapatkan suatu demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita dapat dengan belajar kita dapat menghasilkan sertifikat, dapat menghasilkan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, belajar sebagai alat. Belajar sebagai alat merupakan suatu proses atau kegiatan untuk memperoleh sesuatu. Contohnya ketika kita ingin memiliki jabatan, tentunya kita harus memiliki pengetahuan agar dapat memiliki jabatan. Sedangkan pengetahuan tersebut kita peroleh dari proses belajar. Kemudian yang terakhir, belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses ini merupakan dimensi belajar yang sangat penting. Menurut Marzeno, belajar sebagai proses merupakan belajar untuk memiliki sikap yang positif, sikap mandiri yang didapatkan dari proses belajar yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar dan proses. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Dengan dimensi yang dilakukan di kelas, maka pembelajaran akan terasa menyenangkan dan akan menginspirasi peserta didik. Kemudian yang kedua, murid yang cerdas. Yang ketiga, kebutuhan sumber daya manusia abad 21 dan generasi Z, di mana pada abad 21 ini nanti akan dibutuhkan sekali pengetahuan terhadap baik itu teknologi atau pengetahuan-pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan abad 21. Kemudian yang terakhir, terbiasanya dengan pendekatan saintifik. Dimensi belajar sebagai proses. Yang pertama, mengembangkan sikap positif. Yang kedua, menghasilkan pengetahuan. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan. Yang keempat, belajar secara bermakna. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap produktif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan kita bahas secara lebih rinci. Dimensi yang pertama tadi yaitu belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, belajar merupakan suatu proses interaksi yang tinggi antara informasi yang sudah ada atau given dengan informasi yang baru atau new, atau dengan bahasa yang lebih sederhananya, informasi yang sudah ada diproses menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Nah, sedangkan untuk guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola materi, dan materinya tersebut harus menyenangkan, menarik, inspiratif, dan juga motivasi. Kemudian untuk yang selanjutnya, mengembangkan sikap dan persepsi positif. Nah, ada dua faktor dalam hal ini. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu iklim akademik atau belajar, kemudian tugas-tugas yang efektif. Sedangkan untuk faktor internalnya, murid akan merasa diterima baik oleh guru ataupun temannya di dalam kelas. Kemudian merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Menghasilkan pengetahuan. Yang pertama, comparing. Comparing artinya identifikasi dan artikulasi benda-benda yang berbeda. Kemudian yang kedua, classifying atau memilah. Sebagai contoh, siswa sudah dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, inducing atau menyiapkan mental. Yang keempat, analyzing error atau menganalisis masalah. Sebagai contoh, ketika siswa diberikan suatu soal dan dia salah dalam menjawab soal tersebut, maka ia akan belajar bagaimana, apa sih kesalahannya dalam soal tersebut dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian yang keempat, constructing support, artinya membangun semangat siswa. Contoh dalam belajar,
Kemudian abstracting artinya sebagai contoh meminta siswa untuk membuat sebuah cerita singkat tentang kegiatannya sehari-hari di rumah atau perjalanannya ke sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir analyzing personal atau melihat kelemahan dan kelebihan. Selanjutnya mengembangkan sikap positif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Yang pertama critical thinking learning artinya berpikir kritis. Yang kedua creative thinking atau berpikir kreatif. Yang ketiga self-regulated thinking learning atau mandiri. Yang keempat collaboration atau kerjasama. Yang kelima communication atau komunikasi. Dan yang terakhir cultural sensitive atau peka terhadap kebudayaan. Ada 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Yang pertama TPACK, yang kedua HOTS atau High Order Thinking of Skill, yang ketiga kemampuan abad 21. Ada 3 poin penting dalam TPACK. Yang pertama yaitu teknologi, yang kedua pedagogik atau kemampuan dalam mengajar, dan yang terakhir content knowledge atau pengetahuan yang luas. Sedangkan untuk High Order Thinking of Skill terdapat 2 pakar. Yang pertama yaitu Benjamin Bloom. Nah, Benjamin Bloom menyebutkan bahwa mengetahui itu digolongkan dalam C1, memahami C2, menerapkan C3, analisis C4, menyimpulkan C5, dan mengevaluasi digolongkan ke dalam C6. Sedangkan menurut Anderson, C1 mengingat, memahami C2, melakukan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan membuat C6. Nah, perbedaan antara pendapat Benjamin Bloom dan juga Anderson ini terdapat pada C1 dan C6. Kemudian yang selanjutnya kompetensi abad 21 yaitu kemampuan esensial. Nah, terdiri dari 5 kompetensi abad 21. Yang pertama critical thinking atau berpikir tingkat tinggi, kemudian creative thinking, berpikir kreatif, communication, kemudian kolaboratif yaitu mampu berhubungan dengan zaman yang akan datang atau di abad 21 atau pada generasi Z nantinya. Kemudian yang terakhir cultural sensitivisme atau peka terhadap budaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.